Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Rizal Saifuddin dengan NIM 25060510091 dari kelas S1 OP Praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan modul 7 yaitu terkait latihan soal. Itu disuruh membuat aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita tuh disuruh menggunakan konsep polimorfis dengan memasukkan parameter bilangan A sama dengan 10,5 dan bilangan B 0,5. Jadi nanti kita akan menggunakan tipe data double karena di sini bilangan desimal ya, bukan bulat. Jadi di sini ada superclass yang dimana yaitu operasi bilangannya. Nah, dia itu memiliki ini kan sama kan sama terkait variabel terus metode ini disamakan sama yang di kelas operasi penjumlahan ini. Ini adalah subkelasnya tadi. Jadi yang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian ini subkelas dari eh, operasi bilangan. Nah, biar mudah dan codingannya efisien maka kita menggunakan konsep juga yang namanya inheritance atau pewarisan yang dimana kita itu tidak perlu mengulang atau menulis kode yang sama ya. Kita langsung saja masuk ke NetBeans, kita new project, di situ kita next. Nah, di sini kita masukkan buat mau ini baru ya, folder baru modul 7. Modul 7. Nah, kita open. Lalu di sini kita kasih nama ini sesuai dengan operasi bilangan cetak, kita copy aja. Untuk kelas main-nya yang dimana dia akan melakukan programnya awal di sini ya. Oke, kita finish. Lalu kita akan membuat yang namanya super class. Oke, kita klik. Oke, kita lihat di sini super kelasnya seperti tadi. Operasi bilangan. Oke. Habis itu kita buat juga yang namanya subclass. Oke, atau chat kelasnya. Di sini tadi ada operasi penjumlahan dulu. Kita buat kelasnya terlebih dahulu semuanya. Oke. Sekarang masuk ke operasi pengurangan. Habis itu kita tambahkan lagi pengurangan, terus ada perkalian di sini. Dan juga yang terakhir ini ada pembagian. Oke, kita sudah membuat yang namanya ini kelas dari masing-masing dari super kelas dan subkelasnya. Kita masuk ke super kelasnya terlebih dahulu.
Kita rapikan. Oke, tadi kan kita pakai access modifier protected ya. Nah, digunakan untuk agar bisa dipakai oleh kelas turunannya seperti itu. Berarti double A, B, C, lalu protected void set A, set double A, kita jangan lupa kurung kurangnya. Di sini kita ketik this A sama dengan A. Oke, setelah itu sama. Sekarang kita masuk ke yang B. Kita buat ini sama. Kita Ctrl copy, lanjut. Ini kita ganti dengan B. Oke. Nah, setelah itu kita buat yang namanya, bentar, ini kurang awal ini. Ini juga diganti ya, B itu. Oke, kita lanjut yang kita buat yang getternya. Berarti kita copy aja. Mana dulu. Nah, di sini kita ganti dengan getter. Berarti kalau getter itu get A, double A gitu. Berarti ini nggak usah double A ya. Kalau getter ya. Langsung tambahkan kurung awal. Oke, kita bentar. Kita copy yang ini. Kita buat yang B juga. Oke, ganti yang B. Ini juga kita ganti yang B. This B sama dengan B. Oke, kita masuk ke yang C, variabel C, yang dimana nanti pengoperasian ntar nanti A dikali B atau A ditambah B itu menghasilkan yang namanya variabel C yang berisi suatu nilai. Oke, kita langsung buat. Oke, berarti get C di sini kita ganti C juga, dan sini kita ganti C. Oke, setelah itu kita buat metode tampilnya, protected void tampil. Oke, dan juga kurung kurawalnya jangan lupa. Kita show, habis itu hasil titik 2, jangan lupa dipanggil ya, plus hasilnya ada di C ya. Oke, berarti gini, sistem outprint hasil C. Nah, bener ini.
C, lalu di sini kita tambahkan kurung kurawal. Oke, sudah selesai. Di sini kita rapikan kodenya. Nah, kalau sudah selesai di bagian super class-nya, kita masuk ke subclass-nya, yaitu ada operasi penjumlahan di sini. Nah, di sini kita tuh menggunakan konsep inheritance agar tidak mengulang kodenya tadi. Jadi menggunakan konsep pewarisan ya. Berarti kita extend operasi penjumlahan, terus extend tadi operasi bilangan. Kita copy aja di sini. Oke. Nah, setelah itu kita ketikkan protected sesuai dengan di modul void, terus set C void set C, di situ kurung kurawal. Nah, di sini walaupun jumlahan berarti kita ubah C. Bentar. C sama dengan ini ya, biar rapi, A plus B, berarti kayak gini seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal. Oke. Nah, habis itu, aduh, bentar, baterainya habis. Nah, kita lanjut. Di sini kita menggunakan metode tampil proses void tampil. Oke. Lalu kurung kurawal, jangan lupa. Habis itu kita klikkan shout print, terus penjumlahan. Nah, ini ya, penjumlahan terus plus A, terus plus, habis itu petik lagi. Di sini kita kasih space biar bagus dan rapi gitu ya. Ini A plus B, terus di sini plus sama dengan bentar, sama dengan C itu ya. Berarti plus C ini. Oke. Sudah selesai ya semuanya, tidak ada error. Oke, lanjut kita masuk ke subclass berikutnya di pengurangan. Jadi sama ya tadi, kita copy aja di sini kodenya. Oke, biar cepat gitu ya. Oke, kalau pengurangan di sini kita ubah pengurangan. Sebentar, ini kita hapus dulu. Nah, jadi kalau pengurangan ya ini kita ganti dengan pengurangan. Habis itu ini pengurangan C A min B. Oke, benar. Habis itu operasi pengurangan di sini kurang extend ya, kita kasih extend. Intinya jangan lupa untuk di ini
operasi bilangan ini memberi warisan ke pengurangan ini ke subkelasnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini tadi kita copy lagi. Ini kita rapikan. Kita masuk ke perkalian sekarang. Nah, kalau perkalian ya tinggal diganti perkalian dengan menggunakan perkalian di sini perkalian. Lalu ini kita ubah perkalian juga, dan ini kita ganti perkalian ini ya. Nah, jangan lupa ini kita berikan extend seperti tadi, extend operasi bilangan. Terus di sini tambahkan kurung kurawal. Oke. Nah, yang terakhir yaitu operasi pembagian. Sama, kita ubah-ubah pengoperasiannya aja. Nah, kita copy di sini. Kalau pembagian berarti kita per. Oke, lanjut. Di sini kita ubah pembagian ini ya. Habis itu kita tambahkan kurung kurawal. Oke, kita extend seperti tadi. Extend operasi bilangan. Nah, seperti ini. Ketika sudah selesai, kita masuk ke klasmennya. Ini operasi bilangan cetak ya, dimana program akan menjalankan programnya itu dimulai dari klasmennya seperti itu. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah rapi. Kita waktunya untuk membuat klasmennya. Berarti kita private, kita buat metode cetak semua, void cetak semua. Bentar kita cek apakah benar ya. Private void cetak semua. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita ketikkan operasi bilangan ini ya. Terus array, array OB. OB ini adalah operasi bilangan. Terus kita tambahkan koma, double A dan double B variabelnya. Kita deklarasi double A, koma, double B ini ya. Bentar, ini kurung kurawalnya kurang. Oke. Private void cetak semua persilangan OB double A double B. Oke. Lalu kita menggunakan perulangan for operasi bilangan operasi terus OB ya.
Ini OB itu ininya pengoperasiannya misal penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, kalau OP ini pengoperasiannya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, bilangan public stream. Ntar ini harusnya di sini nih. Eh, Jadi membawa operasi bilangan ini bukan di bawahnya public static. Ntar, mohon maaf. Nah, harusnya di sini mendeklarasikannya itu. Oke, kita lanjut masuk ke OP set A, B, set A, habis itu A gini ya. Nah, jangan lupa titik komanya. Ini kebalik nih. Nah, harusnya titik di sini seperti ini, ada garis hubungnya. Nah, kita copy aja. Kita buat 4 ya, sama metode tampilnya tadi. Nah, di sini kita ubah B, C, dan set temp B tampil gitu ya. Tampil. Nah, di sini kita buat juga isinya berarti C disesuaikan aja, B dan juga A. Ntar ini yang C ini kenapa ini? Oh, karena C itu hasil berarti seperti ini ya, kosong. Si set C. Oke, sini kita rapikan lebih dahulu. Simbol mata set C. Bentar, kita cari di sini set. Nah, apakah ada error ya di sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Kita lanjutkan saja. Tampil, habis itu di sini kita rapikan dulu. Oke, ntar ini dengan ini. Oke, udah benar. Kita buat di sini operasi bilangan. Ntar di sini bilangan, habis itu array si bilangan. Gini ya. Operasi sama dengan di sini jangan lupa kurung awal. Lalu kita buat objeknya, berarti new operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ini ya. Oke, berarti koma kita buat
sebanyak 4. Kita copy 2, 3, 4. Ini kita ganti pengurangan. Lalu di sini kita ganti perkalian. Habis itu di sini kita ganti pembagian. Gini ya. Oke. Kita lanjut tambahkan kurung kurawal. Itu jangan lupa ini titik komanya. Oke. Nah, udah selesai. Kita cek. Di sini set. Tekan get. Harusnya get ya. Oke. Kita lanjut di operasi bilangan kita buat untuk menampilkan semuanya, berarti kita panggil operasi bilangan cetak ini ya. Terus ini objek gitu ya. Objek sama dengan new operasi bilangan ini ya. Terus cetak. Jangan lupa buka tutup kurungnya. Habis itu di sini objek dot cetak semua. Oke, mesin operasi ini kita masukkan tadi nilainya berapa tadi? 10,5 dan 0,5. Berarti 10,5 dan 0,5. Jadi seperti ini ya. Oke, sudah semuanya. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya pengurangan 10 ini hasilnya 0. Ini kenapa ini? 10, dibagi 0,5. Bentar. Kita masuk ke operasi bilangan dulu ya. Terus penjumlahan kita cek satu persatu. Plus udah benar. Tapi ini 0,5. Bentar, coba kita pakai berat method operasi bilangan. Set C operasi bilangan cetak operasi bilangan. Berarti kita buat juga ini get method. Nah, kita buat di sini. Oke. Coba run. Nah,
Oke, udah benar. Nah, ini 10,5 plus 0,5 itu sama dengan 11,0. Karena kita menggunakan double, otomatis di sini ada koma komanya. Terus 10,5 dikurangi 0,5. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2 ya, atau setengah. Jadi 10 terus di sini 10,5 dikali 0,5 sama dengan 25. Lalu di sini pembagiannya 10,5 dikali 0,5 sama dengan 21. Jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya menginputkan sebuah nilainya itu di sini. Jadi kita mau berapa, nanti langsung muncul hasilnya berapa dengan otomatis seperti itu ya. Jadi misal kita masukkan inputnya, misal di sini kita ganti 5, terus di sini kita ganti 2, otomatis 5 dan 2 ini dioperasikan dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, dan juga pembagian seperti itu. Jadi hasilnya itu ada semua. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.